Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk bisa memperbaiki diri, untuk mengumpulkan nama, mengisi koper-koper kita, sehingga perjalanan kita di akhirat nanti dimudahkan Allah insya Allah. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Idkanul Himam Rantau membahas kitab Al-Hikam, dan insya Allah pada pagi hari ini kita membahas nomor 8 dan nomor 9, yaitu dibukanya pintu ma'rifat dan berbagai macam amal. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan diri kita, pikiran, hati, dan kita siapkan juga barangkali alat tulis yang perlu kita catat untuk kita ulang-ulang kembali. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Zuar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap para Bapak Ibu serta kajian online Husnul Khotimah Institute yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kajian rutin kita dalam keadaan sempurna, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu virtual ini Allah angkat derajat kita, Allah berikan pahala yang besar dari sisinya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita pagi ini akan membahas dua hikmah, mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Pertama hikmah ke-8 dan hikmah ke-9. Karena hikmah ke-8 ini cukup panjang dan cukup menarik untuk kemudian dibahas lebih dalam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Al-hikmatu tsaminatu, hikmah yang ke-8 berbunyi idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Sebenarnya ini ada dua part ya.
Ada dua bagian. Ini jadi part pertama ini yang atas, part kedua ini yang bawah. Gitu ya. Tapi memang ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Kurang lebih terjemahan bebasnya seperti ini. Apabila Allah membukakan bagimu ya celah untuk ta'aruf ya, maka jangan pedulikan sedikitnya amalmu. Kenapa? Karena tidaklah Allah membukakan celah untuk berta'aruf kepadamu, melainkan itu karena Dia, artinya Allah, ingin berta'aruf denganmu atau ingin berkenalan denganmu. Ya, jadi artinya ada orang-orang yang nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu dibukakannya bagi dia celah atau pintu ta'aruf atau ma'rifat. Alam ta'lam anna ta'aruf, bukankah kau sudah tahu bahwa ma'rifat itu atau ta'aruf itu adalah pemberian dari dia untukmu. Sedangkan amal ibadah adalah persembahan darimu untuknya. Maka apalah amal ibadah kita ketika dibandingkan dengan karunia darinya, yaitu berupa dibukanya pintu makrifat. Nah, mungkin saya yakin nggak semua langsung paham gitu ya. Maka kita akan masuk ke penjelasannya. Begini Bapak Ibu. Seseorang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, manusia ya. Ketika dia ingin menuju Allah Subhanahu wa taala di sini, maka ini ada dua cara atau ada dua proses gitu ya. Proses pertama adalah proses anak tangga yang harus dilalui oleh manusia itu untuk kemudian naik setahap demi setahap ya ke pada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia menapaki satu demi satu anak tangga makrifat itu sendiri, anak tangga amal ibadah gitu ya. Di sini amal ibadah nih. Di sini poinnya adalah ibadah amal dengan segala variannya ya. Salat, puasa, atau mujahadah lah, dengan amal tersebut bermujahadah sampai akhirnya dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang kedua itu adalah cara yang Allah persembahkan untuk segelintir manusia. Kalau ini kan manusianya yang berjalan menuju Allah. Tapi nanti ada beberapa golongan orang gitu ya yang mendapatkan keistimewaan Allah langsung menarik manusia itu, Bapak Ibu, ya, untuk kemudian dibawa ke makrifatnya Allah. Jadi tanpa menaiki anak tangga, tanpa berproses panjang, tanpa berlama-lama, gitu ya, tiba-tiba langsung Allah tarik, gitu ya. Sini tarik itu jazab, ya, orangnya majzub, pernah dengar gitu? Ada orang majzub nih, gitu. Itu artinya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian langsung menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses anak tangga ibadah tadi. Oke? Nah, ini dalilnya mana? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, Bapak Ibu. Ya. Di dalam surat Asy-Syura surat 42 ayat 13. Ya, surat Asy-Syura surat 42 ayat 13. Nah, di akhir ayatnya, Bapak Ibu diperhatikan di penggalan terakhir ayat ini. Sudah di sini nih ya. Nah, ini. Allahu yajtabi ilaihi mayyasha. Allah akan memilih orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid. Wa yahdi ilaihi mayyunib, dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Nah, ini ada dua cara, namanya thariqatul ijtiba dan thariqatul inabah. Nah, thariqatul ijtiba itu yang pilihan Allah langsung itu tadi Bapak Ibu. Yang tanpa melalui proses panjang, tanpa menaiki atau menapaki anak tangga satu demi satu untuk sampai makrifat kepada Allah, itu sama Allah langsung ditarik, itu namanya thariqul ijtiba, pilihan. Ya, pilihan Allah. Manusia yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang kedua atau yang pertama tadi adalah jalan orang pada umumnya, yaitu dia ingin sampai kepada Allah, ya dia harus berjalan meniti anak tangga satu demi satu untuk sampai naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil utamanya surat Asy-Syura ya, surat 42 ayat 13. Jadi kalau kita kembali ke catatan tadi berarti yang ini adalah yang jalan anak tangga ini disebut thoriqatul ya inabah. Ya, artinya dia akan kembali kepada Allah dengan proses yang cukup panjang. Nah, yang ini sedangkan yang atas ini adalah thoriqatul ijtiba. Ya, thoriqatul ijtiba. Ya, tadi itu suratnya. Ya, apa namanya? Surat Asy-Syura surat 42 ayat 13. Ya, yang tadi kita bahas. Baik. Nah, kalam Ibnu Athaillah atau nasihat Ibnu Athaillah di hikmah yang ke-8 ini itu membicarakan yang ini, Bapak Ibu. Thariqatul ijtiba. Ya. Yaitu kita lihat lagi nasihatnya ya. Tadi kan sudah sedikit saya berikan gambaran. Jadi nasihatnya berbunyi, "Idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf." Jika Allah membuka bagimu jalan atau celah atau pintu untuk sampai kepada makrifat, maka tidak peduli seberapapun sedikit amal ibadah Anda, tidak peduli berapapun kurangnya amal ibadah Anda, gitu ya. Kenapa? Karena tidaklah Allah membuka pintu makrifat kepadanya itu melainkan memang Allah berarti menginginkan atau Allah menghendaki untuk berkenalan dengan Anda, untuk bertaaruf dengan Anda. Jadi memang ini orang pilihan. Konteksnya orang pilihan. Gitu ya. Tapi yang perlu diketahui ini dulu. Nah, kata Syekh Buti, cara pertama inilah atau thariqatul inabah inilah yang memang banyak dilalui oleh manusia. Yang nomor 2 ini adalah jalur VIP lah. Kalau bisa kita ibaratkan gitu ya, jalur khusus untuk orang-orang pilihan Allah. Makanya ijtiba itu artinya pilihan. Tadi kan ayatnya di surat Asy-Syura ayat 13, yajtabi, Allah akan memilih mayyasya, siapapun yang dia kehendaki gitu. Ya, jadi itu adalah hak prerogatifnya Allah. Siapa yang akan dipilih olehnya gitu ya. Baik. Sampai sini saya kira bisa difahami ya. Untuk kemudian ada orang-orang yang memang memberikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang gitu ya. Baik. Sekarang kita lebih rinci lagi akan kita bahas gitu ya. Nah, sebagai bukti Bapak Ibu, di dalam sejarah Islam itu banyak sekali contoh-contoh orang yang tadinya bermaksiat, tadinya sangat berlumuran dosa, tadinya sangat dia berada di level paling bawah kehambaan manusia atau bahkan mungkin perilaku dia hampir menyerupai perilaku binatang gitu ya, wala'iyadzubillah. Tetapi pada satu momen Allah balik keadaannya 360 derajat, dia langsung menjadi orang paling taat, menjadi orang paling soleh, menjadi orang paling semangat beribadah. Nah, itu ada dalam sejarah Islam contoh-contoh seperti itu gitu ya. Dia tidak perlu menapaki itu jalan yang panjang tadi, anak tangga tadi. Siapa contohnya? Di sini diberi contoh Syekh Buti Fudail bin Iyad. Ya, seorang ulama yang terkemuka sangat besar, sangat alim gitu ya. Tahu nggak tadinya apa? Fudail bin Iyad ini. Itu seorang qati'at thariq, seorang penjahat ya, kalau bahasa kita mungkin sekarang pembegal. Jadi dia selalu merampok orang-orang yang lewat jalan dia. Dia penjahat luar biasa. Kalau ada orang lewat di jalanan yang dianggap sebagai wilayah kekuasaannya itu mesti dia palak gitu ya, dia rampok atau dia perlakukan secara jahat. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi orang mutanassikin rabbaniin, menjadi orang yang sangat
berpegang teguh kepada agama. Nah, itu dia Fudail bin Iyad nggak ada tuh proses apa puasa apa namanya puasa sunnahnya apa-apa nggak ada. Tiba-tiba begitu saja Allah buat berubah 360 derajat. Contohnya lagi Abdullah bin Mubarak. Tadinya orang yang ahli maksiat, ya suka mendengar apa namanya musik. Yang musik dalam konteks pada saat itu adalah berarti musik ada judi, musik itu berarti itu di situ ada khomer gitu ya, ada segala macam lah yang berbau maksiat. Ba'idan anil iltifat ila awamirillah wa huquqihi. Jauh sekali dari apa melakukan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang memang wajib bagi dia. Nah, tiba-tiba di satu malam dia berubah menjadi orang yang sangat paham terhadap hak-hak Allah, menjadi orang yang sangat memperhatikan ya tanggung jawab dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Itu berubah dalam satu malam saja. Jadi langsung ditarik sama Allah. Itu namanya thariqatul ijtiba. Jadi orang ini majdzub. Orang ini langsung ditarik sama Allah, langsung dikatrol sama Allah. Biar melewati proses yang tidak melewati proses yang panjang tadi seperti orang pada umumnya gitu ya. Ada lagi contohnya Malik bin Dinar. Ya, tadinya suka mabuk, suka main wanita dan seterusnya, tiba-tiba menjadi orang yang alim yang bahkan apa namanya ribuan orang belajar sama dia gitu. Ribuan orang sampai belajar sama Malik bin Dinar. Coba Bapak Ibu kalau sering baca kitab-kitab tasawuf, itu mesti tidak asing dengan tiga nama tadi tuh. Abdullah bin Mubarak, Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad, itu memang orang-orang yang di dalam apa namanya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf sangat diakui keberadaannya gitu dan sangat diakui keilmuannya. Nah, yang penting begini, kita harus mengetahui bahwa ini penting di sini. Anna hadza laisa waqfan ala ajyalin aw ala usurin bi'iniha. Bahwa thariqatul ijtiba ini atau jalan yang Allah ambil secara singkat ini, yaitu Allah memilih orang-orang pilihannya yang akan diangkat langsung, ditarik langsung untuk menuju ma'rifat kepadanya, itu tidak terbatas pada zaman-zaman tertentu saja. Paham ya? Artinya tidak hanya terbatas dan stop di zaman-zaman ulama salaf dulu. Enggak. Kata Syekh Buti. Bahkan ini sabilun maftuh. Ini jalan terbuka bagi setiap orang. Fi kulli asrin, di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap daerah, di setiap negara, di setiap wilayah, ila antaqumas sa'ah, sampai berdirinya hari kiamat gitu. Minan nisa war rijal, dari golongan laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi akan terus berlanjut ini. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa thariqatul ijtiba atau Allah memilih hamba-hambanya ini hanya terbatas di kalangan ulama salaf atau di zaman-zaman terdahulu saja. Enggak. Ini terus berlanjut sampai hari kiamat. Nah, kemudian Syekh Buti bercerita nih. Beliau punya tetangga Bapak Ibu. Atau mungkin kita juga punyalah pengalaman pribadi di orang-orang terdekat kita. Entah keluarga gitu ya, entah apa namanya teman, sahabat, kawan gitu kan. Yang tadinya mungkin, mohon maaf misalkan yang perempuan tidak pakai hijab, tiba-tiba besok ke kantor kok udah pakai hijab nih gitu kan. Nggak pernah sholat tadinya, tiba-tiba kok ini malah dia yang ngajakin sholat duluan ketika jam istirahat di kantor misalnya gitu. Nah ini kalau Syekh Buti pengalaman pribadinya, beliau punya tetangga. Tetangganya ini itu mum'inun firtikabil mubiqat, selalu berbuat maksiat. Gak pernah Syekh Buti ngelihat orang ini tuh entah sholat ke masjid atau hadir majelis ilmu, gak pernah sama sekali gitu ya. Selalu tiap malam mabuk bahkan. Ya, wa kana syikul khamra, tiap malam mabuk, gak pernah enggak. Ya, la budda ayyana la hadzahu minha fi kulli lailatin. Tiap malam selalu mabuk. Every night, enggak pernah bolos mabuknya. Enggak pernah absen gitu ya. Bahkan Imam Syekh Buti itu sampai apa ya, membuat sedikit apa namanya kesimpulan, walam yakun bainahu bainal hidayah ayu jasrin aw khaitin mumtaddin. Kayaknya nih antara dia dengan hidayah itu nggak ada tali penghubung sama sekali. Sudah saking parahnya bermaksiat gitu ya, tiap malam mungkin judi mabuk, main wanita, seakan-akan kayak
nggak ada celah untuk kemudian dia kembali kepada Allah gitu. Menurut pandangan manusia. Wasabahu dzati yaumin, tiba-tiba kata Syekh Buti, tetangga saya ini ketika subuh, waktu subuh tiba, seperti kebiasaan saya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dan betapa kagetnya saya, kata Syekh Buti, aral ajab, ya, betapa takjubnya saya, betapa kagetnya saya, apa yang dilihat oleh mata saya, bahkan akal saya tidak bisa mempercayainya. Apa yang dilihat oleh Syekh Buti? Bahwa tetangga beliau yang tadi barusan beliau ceritakan, itu sudah berada di shaf pertama, di masjid itu yang biasa Syekh Buti sholat subuh, di shaf pertama, dia duduk bersila sambil berzikir menunggu waktu iqamah. Itu terperanjat, kaget sekali Syekh Buti melihat orang ini. Loh, ini ada apa? Bukankah bahkan mungkin semalam dia masih mabuk gitu. Kemarin dia masih melakukan maksiat dan lain sebagainya. Nah, inilah ya hal-hal atau contoh konkret bahwa orang ini berarti ditarik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju makrifat kepadanya tanpa melalui proses yang panjang gitu ya, menapaki anak tangga yang yang lama gitu ya, satu persatu seperti kebanyakan orang gitu ya. Baik. Nah, kisah-kisah seperti ini tuh banyak. Ada orang yang tadinya sangat cinta kepada khamar, sangat cinta kepada judi, sangat cinta kepada wanita sehingga dia main wanita terus. Tiba-tiba besoknya Allah rubah. Cintanya itu tidak cinta kepada yang seperti itu. Ya, cintanya kepada orang soleh, cintanya kepada orang alim, cintanya bukan lagi kepada majelis-majelis mabuk. Kemudian cintanya justru kepada apa? Kepada ahli ibadah, cintanya kepada kepada perkara orang soleh lah. Seperti dalam surat Al-Hujurat misalnya gitu ya. Itu kan Allah menyatakan bahwa yang membuat kita senang, surat Al-Hujurat surat 49 ayat 7 ya. Yang membuat kita senang kepada majelis-majelis ilmu seperti ini, misalnya seperti Bapak Ibu, itu kan Allah. Apa kata Allah di sini? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Surat Al-Hujurat 49 ayat 7. Tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Jadi siapa yang buat Bapak Ibu cinta untuk majelis ilmu? Cinta kepada kitab Al-Hikam ini. Ya, cinta kepada Husnul Khotimah Institute ini. Senang kepada pergaulan orang-orang alim, orang-orang soleh seperti ini. Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dia yang menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu gitu. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan dialah yang menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Kita kalau sama maksiat, sama judi nggak seneng, sama khamar nggak suka gitu kan. Bahkan mungkin sama hal-hal yang dimakruhkan kita benci gitu. Itu siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah tetapkan keadaan kita seperti ini gitu ya sampai akhir hayat kita gitu. Senang kepada kebaikan dan benci kepada keburukan gitu ya. Nah, itu semua adalah apa? Daripada keanugerah yang Allah berikan. Nah, itulah kemudian yang Allah isyaratkan ya dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 54. Ada sebuah isyarat dari Allah bahwa Allah bisa saja mendatangkan orang-orang yang semacam itu tadi ya. Apa di situ kalimatnya di pertengahannya ya? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau di antara kamu ada yang murtad atau keluar dari agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka kelak Allah akan datangkan satu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah gitu ya. Adzillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut kepada celaan yang suka mencela mereka. Itulah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Perhatikan kalimatnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Oke, kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi thariqatul ijtiba ini adalah mutlak 100% Allah yang menentukan siapa-siapa orangnya yang akan Allah tarik dengan sekejap bisa langsung
mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia langsung jauh dari kata maksiat dan keburukan gitu ya. Nah, tapi hati-hati ya bahwa kalau kita kemudian mengatakan kepada orang atau ada orang yang terlalu pede ini setelah dengar kajian ini atau setelah dengar penjelasan ini, tiba-tiba ada orang yang masih maksiat. Ustadz, saya ini masih suka maksiat. Saya ini masih suka mabuk. Saya ini masih suka main judi. Saya masih suka main wanita. Berarti ada kesempatan dong saya. Tiba-tiba nanti Allah rubah gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Saya jalan terus aja maksiatnya. Nunggu gitu ya. Nunggu Allah tarik gitu. Nah ini bahaya ini. Ini bahaya gitu ya. Jadi nunggu Allah tarik, nunggu Allah angkat sendirilah, Ustaz. Kalau saya mulai dari awal ini kan kelamaan nih gitu. Saya tobat dulu, saya kembali dulu, saya belajar lagi ilmunya. Kelamaan Ustaz, saya nunggu aja deh gitu. Gak bisa. Siapa yang jamin Anda akan ditarik sama Allah? Siapa yang jamin Anda akan diangkat oleh Allah dengan cara ijtiba tadi? Dengan cara thariqatul ijtiba tadi, nggak ada yang jamin. Karena tadi kalimatnya mayyasha gitu ya. Yajtabi ilaihi mayyasha tadi surat Asy-Syura ya ayat 13 itu. Allah akan memilih siapa yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang jamin bahwa orang yang bermaksiat tadi itu termasuk orang yang akan Allah pilih? Kan nggak tahu. Bisa jadi malah naudzubillah dia mati dalam keadaan belum taubat. Dia mati dalam keadaan masih bermaksiat. Gitu ya. Nah, jadi nggak bisa. Kita memakai patokan ini. Maka kata Syekh Buti, cara yang harus kita tempuh dulu ya ini nomor satu. Ini adalah thariqatul inabah kita pada umumnya ini. Bapak Ibu beramal soleh, puasa sunat Senin Kamis, ayyamul bid, sedekah, infak gitu. Ya itu memang cara kebanyakan manusia harus seperti itu. Karena nomor dua ini kita nggak tahu apakah kita masuk di sini atau enggak. Jangan juga Bapak Ibu yang sudah senang kebaikan habis ini, oh yaudah Ustaz kalau gitu saya bermaksiat aja deh gitu ya. Nah ini malah ngaco gitu ya. Malah kebalik gitu. Harusnya justru lebih ditingkatkan dan dipertahankan bahkan ditingkatkan kan gitu. Jadi sekali lagi itu mutlak hak prerogatifnya Allah. Kita nggak ada yang tahu siapa yang akan dipilih oleh Allah. Kita nggak paham siapa orang-orangnya gitu ya. Nah di sini di footnote-nya Syekh Buti menotis sebuah fenomena Bapak Ibu. Jadi di sini ada fannanin wal fannanat. Apa fannanin wal fannanat? Aktris dan aktor ya. Ya artis dan aktor gitu ya. Artinya artis pria dan artis wanita gitu ya. Itu kan mungkin ya namanya dunia artis ya. Ya kita mengetahui bahwa di sana tidak ada batasan. Khalwat, laki perempuan, bersentuhan, fisik, kontak fisik. Kemudian bahkan mungkin melakukan hal-hal yang di luar batas syariat gitu. Tapi Hebuti melihat fenomena di negara Mesir itu banyak sekali artis-artis atau aktor-aktor gitu yang kemudian bertobat gitu. Dari tadinya mungkin buka-buka aurat pakaiannya tidak senonoh gitu, tapi tiba-tiba besok langsung itu banyak gitu. Tapi kok yang Syekh Buti heran itu, tapi kok terkesan fenomena ini cuma ada di Mesir gitu. Sedangkan di Syria, di tempat tinggal beliau gitu, itu artis yang bertobat seperti itu yang kembali kepada jalan Allah itu sedikit gitu. Wallahu alam, makanya kata Syekh Buti Allahu alam itu. Wallahu huwal mas'ul ya, yang menjadi penanggung jawab karena Allah langsung gitu. Jadi Syekh Buti nggak bisa komentar apa-apa gitu kalau ditanya seperti itu. Ya, bahkan kita malah ada artis yang tadinya muslim malah jadi murtad kan begitu. Yang tadinya Islam sudah benar-benar pakai kerudung, pakai hijab baik, malah kembali lagi gitu ke jalan sebelumnya gitu. Jadi benar-benar ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, nah sekarang Syekh Buti akan memberikan kita kehati-hatian pada konteks yang ini, Pak. Bu, ya, sekarang kita lihat yang. Jadi apabila Allah membuka celah ta'aruf atau celah ma'rifat kepadamu, maka jangan pedulikan ya sedikit amalmu. Nah, kalimat anqalla amaluka, jangan pedulikan walaupun amalmu sedikit, itu maksudnya before-nya, Pak. Paham enggak, Pak? Bu, gini ya. Tadi kan manusia ini berarti kan ditarik kepada Allah ya. Ya, misalkan nih manusia kemudian dia ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia mendapat kemuliaan ditarik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, nasihat Ibnu Athaillah tadi fala tubali.
anha wa an atau wa in qalla amaluka. Meskipun amalmu sedikit, nggak usah pedulikan karena ini Allah sendiri yang ngundang gitu, Allah sendiri yang langsung narik gitu. Itu maksudnya Syekh Ibnu Athaillah adalah amal yang sebelum kamu ditarik. Gitu ya. Bukan pemahamannya bukan seperti ini. Bukan bahwa setelah Anda ditarik oleh Allah, Anda masih melenggang bebas untuk tidak beramal gitu. Mentang-mentang, oh saya udah ditarik nih sama Allah. Saya tamu VIP-nya Allah nih. Berarti saya bebas, saya nggak mau ibadah. Karena saya sudah dekat dari Allah, dengan Allah. Saya sudah ditarik oleh Allah. Nggak begitu. Paham ya? Jadi maksudnya Syekh Ibnu Athaillah itu, sebelum engkau ditarik oleh Allah, kan tadi kan dia bermaksiat nih, berlumuran dosa. Ya dia melakukan maksiat. Ya ibadahnya sangat kurang atau bahkan mungkin tidak ibadah. Nah, ya maksudnya Syekh Ibnu Athaillah, jangan pedulikan ini. Sebelum Anda ditarik tuh nggak usah pedulikan ini. Karena Anda diundang langsung oleh Allah untuk mengenal lebih dekat kepadanya. Gitu. Nah, tetapi setelahnya, setelah Anda ditarik oleh Allah, setelah Anda dekat dengan Allah, setelah Anda mempunyai ma'rifat kepada Allah, ma'rifat itu tadi pengetahuan ya. Pengetahuan terhadap hak-hak Allah, ya, pengetahuan yang dalam, yang baik tentang kewajiban Anda sebagai hamba. Nah, maka di sini Anda harus maintenance itu, harus rawat ini ya. Anda harus rawat dengan segenap varian amal ibadah. Gitu. Jadi jangan kemudian tertipu dengan orang-orang yang mengaku nih saya walinya Allah nih. Saya udah nggak perlu sholat lagi. Wah, itu namanya bukan walinya Allah itu ya, walinya setan itu. Nah, dia bilang saya udah dekat dengan Allah nih. Ya, saya tangan kanannya Allah nih. Jadi saya nggak perlu lagi puasa. Bahkan mungkin saya bebas melakukan hubungan badan dengan semua wanita karena saya adalah titisannya Allah. Wah ini ngaco udah. Itu ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Walinya Allah itu semakin wali dia harusnya dia semakin takut kepada Allah, semakin giat ibadahnya. Gitu ya. Cuman ada beberapa orang nanti kasusnya berbeda. Ya, dia mungkin terlalu terlalu dalam kepada Allah, akhirnya dia seperti orang mabuk Bapak Ibu. Dia bukannya tidak ibadah, tetapi ibadahnya berbeda dengan kita. Nah, nanti itu di hikmah ke-9 tuh. Ya, nanti di hikmah ke-9 insya Allah kita masuk biar lebih jelas lagi ininya, urutannya gitu ya. Tapi ini pahami dulu bahwa ketika dia diijtiba oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk makrifat kepadanya dengan jalur yang nomor 2 tadi, dengan jalur khusus tadi, yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa jangan pedulikan sedikitnya amalmu itu adalah sebelum Anda ditarik. Itu nggak usah pikirin lagi, sudah lewat. Sekarang Anda memulai babak baru. Gitu. Anda memulai lembaran baru, Anda sudah ditarik olehnya, Anda sudah diangkat olehnya untuk supaya dia lebih mengenalmu, kamu lebih mengenal dia, lebih khusus gitu ya. Maka sekarang apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu harus maintenance kedekatan ini gitu ya. Anda harus jaga ma'rifat ini dengan cara apa ya? Dengan cara memperbanyak amal ibadah tentunya gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan dia wali kemudian dia bebas tidak melakukan syariat, bebas melakukan dosa, melanggar dan seterusnya. Ya, hasya wa kalla, tidak seperti itu. Karena kalau memang seperti itu, harusnya yang lebih pantas mendapatkan privilege atau keuntungan seperti itu siapa? Keistimewaan seperti itu siapa? Ya Nabi Muhammad dong, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya Nabi Muhammad sholatnya paling banyak, ya baca Qurannya paling sering, kan seperti itu kan? Bahkan kakinya sholat itu sampai pecah bengkak gitu. Padahal yang paling makrifat kepada Allah ya pasti Nabi Muhammad dong. Mau Nabi Muhammad bukan hanya diangkat dari tadinya seperti orang yang tadi thariqatul ijtihad. Nabi langsung Isra Mi'raj. Ya tuh, langsung Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatnya Nabi sudah tidak ada tandingan gitu. Nah, tetapi Nabi tetap menjalankan syariat sebagai sebuah keharusan dan kewajiban gitu ya. Oke, baik, jelas itu ya. Jadi jangan dipikirkan amalmu walaupun sedikit itu artinya sebelum kamu diangkat oleh Allah, sebelum engkau ditarik olehnya untuk menuju ma'rifat kepadanya. Tapi kalau sudah berada di posisi ma'rifat, ya engkau harus menjaga, ya menjaga dan memerawat hal tersebut dengan cara memperbanyak amal ibadahnya gitu. Tidak lantas bebas gitu. Itu termasuk dari
godaan setan, tuh was-was setan, terkutuk laknatullah alaih. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini Bapak Ibu. Mungkin saya bisa menebak pertanyaan yang terbersit dalam benak Bapak Ibu. Ustadz, bisa nggak kita masuk orang yang ini? Gitu ya. Karena kan waktu saya udah sempit nih Ustadz. Itu saya udah kepala 6, saya sudah kepala 7 gitu. Kayaknya kok kalau menapaki tangga ini kok nggak sampai-sampai kok Allah gitu ya. Kira-kira bisa nggak saya langsung untuk gimana caranya supaya saya bisa masuk ke golongan orang-orang yang khusus tadi, yang spesial tadi, yang langsung ditarik oleh Allah tadi gitu ya. Kata Syekh Buti, nggak ada indikatornya Pak, nggak ada ciri-cirinya, nggak ada cara spesifiknya seperti apa, nggak ada. Syekh Buti sudah belajar malang melintang membaca kitab ribuan, nggak nemu ulama yang ngasih tahu caranya gimana. Karena memang benar-benar itu mutlak kuasanya Allah gitu. Nggak bisa gitu. Cuman, nah di sini Syekh Buti coba menggali gitu ya. Yang bisa saya katakan cuma begini, kata beliau. Nah ini penting Pak, mungkin bisa kita amalkan. Mungkin bisa kita tiru gitu ya, bisa kita praktekkan. Bahwa orang-orang yang mendapatkan keistimewaan seperti tadi Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, kemudian seperti tadi siapa namanya? Tadilah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan tadi itu, ya, Malik bin Dinar gitu ya. Itu rata-rata mereka memiliki perasaan apa ya? Perasaan seperti inkisar, perasaan dia tunduk kepada Allah walaupun dia masih melakukan maksiat. Artinya gini, dia melakukan maksiat tetapi di jauh hati terdalamnya dia mengakui bahwa ini salah. Dia memahami bahwa ini keliru. Jauh di dalam lubuk hatinya sebenarnya dia tidak mau melakukan ini, tapi anggota tubuhnya, nafsunya, syahwatnya itu masih belum bisa dia bendung. Gitu. Artinya dia tidak menolak kebenaran sebenarnya. Dia tidak menolak atau menyombongkan diri di hadapan Allah, enggak. Makanya surat Al-A'raf nih, surat 7 ayat 40 ya sebagai penguat kata Syekh Buti. Di surat 7, surat Al-A'raf ayat 40, innalladzina kazzabu biayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Ini konteksnya ketika kita meninggal Bapak Ibu. Itu orang beriman ketika ruhnya terpisah dari jasad. Itu ruh orang beriman akan diajak studi tour. Gitu. Studi tour. Langit tour gitu. Jadi dia ruhnya orang beriman ini akan dibawa ke langit sampai ke langit ke-7 Bapak Ibu. Akan diperkenalkan gitu ya. Nanti yang malaikat yang membawa ruh ini ada di hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud ya. Dan hadisnya sahih. Jadi ruh orang beriman ini dibawa nih ke atas langit. Di langit pintu pertama dibukakan pintu. Ditanya, "Ma hadhihi ruh at-thayyibah?" Wahai malaikat, kamu bawa ruh siapa ini? Kenapa memang? Ini wangi sekali kok. Ini seperti orang terhormat ini ketika di dunia. Siapa dia ini? Maka malaikat yang membawa ruh kita, ini bukan malaikat Israel. Karena malaikat Israel akan terus sibuk mencari orang-orang yang memang jatah waktunya sudah habis. Ini malaikat khusus yang Allah perintahkan untuk membawa ruh kita ke atas langit gitu ya. Ruh siapa ini? Kok wangi sekali, kok mulia sekali. Oh, ini ruh Jamaah Husnul Khotimah Institute gitu. Amin. Gitu ya. Akan diperkenalkan Pak sampai ke langit ke-7, kemudian nanti di langit ke-7 akan ada panggilan dari langit ke-7, uktubu ismahu fi illiyin. Catat namanya di kitab Illiyin ya, dalam surat Al-Mutaffifin itu wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Bahwa Illiyin itu adalah satu daftar atau satu kitab induk, itu isinya catatan nama-nama orang-orang yang akan menduduki posisi surga gitu. Nah, kalau orang kafir enggak, ini orang kafir ayatnya ini. Al-A'raf ayat 40 ini, mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Kenapa? Karena baru sampai pintu langit pertama, malaikat penjaga langit pertama itu baru disampai di langit pertama, malaikat penjaga langit pertama akan ngomong. Ma hadhihi ruh al-khabithah, kata dia. Malaikat, itu kamu bawa ruh siapa?
kok bau sekali. Ini ada pokoknya nih hamba Allah. Dulu dia manusia tinggal di sini. Tolong bukakan pintu. Kata penjaga langit pertama, oh nggak bisa. Kami nggak nerima tamu dengan bau seperti itu. Nah makanya ayatnya bilang, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit bagi mereka. Gitu ya. Boro-boro sampai langit ketujuh. Bahwa di langit pertama saja sudah ditolak masuk. Ya, access denied. Gitu ya. Kartu aksesnya ditolak. Gitu. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya orang-orang yang menyombongkan diri, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah ini poinnya di sini. Jangankan dapat tarikan dari Allah. Jangankan dapat panggilan dari Allah untuk bermakrifat kepadanya. Ya, bahwa pintu langit saja tidak dibuka. Masuk surga saja mustahil. Nah maka kata Syekh Buti, sepengalaman beliau membaca kitab, membaca sejarah-sejarah ulama terdahulu, rata-rata ulama-ulama yang kemudian tadi Allah rubah itu, yang tadinya maksiat, ya, tadinya berlumuran dosa, tiba-tiba dalam sekejap langsung berubah. Itu rata-rata karena dalam hatinya itu tidak ada kesombongan kepada Allah sebenarnya. Cuma mereka dalam tataran kehidupan belum bisa nih mengelola hawa nafsu. Ya, jiwanya masih kuat, nafsunya masih hebat untuk bisa dia taklukkan sendiri. Nggak bisa dia taklukkan sendiri. Tetapi dalam hatinya, jauh dalam lubuk sanubarinya, dia tetap mengakui bahwa perbuatannya ini itu salah. Bahwa dia sebenarnya pengen kembali, ada harapan, dia pengen taubat gitu. Nah itu penting Bapak Ibu. Untuk kemudian kita selalu mawas diri, supaya di dalam hati kita terus ada perasaan tazallul, merendah di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri di hadapan siapapun. Artinya maksiat itu ya tetap karena. Nah, ini ada kalam ajib, ada kalimat menarik dari seorang arif billah, seorang ulama yang memiliki tingkat ma'rifat tinggi, namanya Sayyid Ahmad Rifai, yang wafat tahun 578 Hijriah. Beliau bilang begini Bapak Ibu. Nazartu ila turuqil musilati ilallah faraituha jami'an musdahimatan. Jadi kata Syekh Ahmad Rifai begini. Saya melihat jalan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, gitu ya. Orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu jalannya selalu musdahim, selalu sesak, selalu penuh oleh orang-orang yang ingin berjalan menuju kepada Allah. Cuma ada satu jalan yang agak kosong. Nah, artinya jalan yang penuh ini apa? Jalan yang tadi Bapak Ibu. Ya, jalan yang penuh ini jalan yang kemudian dengan ibadah sholat dia perbanyak, puasa dia perbanyak, sedekah dia perbanyak. Ini orang banyak. Umroh dia intensitasnya dia perbanyak, hajinya setiap tahun gitu. Nah, ini jalannya penuh, artinya hampir semua orang itu ketika ingin menuju kepada Allah melalui jalan ini gitu. Bukan berarti jalan ini salah, enggak. Cuman ada jalan yang kosong. Ya, kita kan kalau mau berangkat ke kantor aja deh gitu kan, sebisa mungkin ngelihat Google Maps dulu atau ngelihat Waze aplikasi itu ya, penunjuk arah supaya kita tahu nih mana jalan-jalan yang sedang macet gitu, yang ada perbaikan, mungkin ada pengerjaan jalan sehingga ada titik-titik macet gitu kan. Seperti di Jalan Pemuda sampai Proklamasi sekarang kan sedang ada pembangunan LRT itu, maka kan ada spanduk himbauan biasanya. Silakan hindari ruas jalan Pemuda sampai Proklamasi, gunakan jalan lain gitu kan sebagai alternatif. Nah sama, kemudian Syarifai melihat wa nazartu ila tariqit tadallul wal inkisar fa idza huwa farihun. Nah, jalan yang agak kosong atau yang jarang dilewati oleh orang itu adalah jalan tadi at-tadallul. At-tadallul wal inkisar. Apa inkisar dan tadallul tadi? Merasa hina selalu di hadapan Allah. Merasa rendah di hadapan Allah. Merasa hina di hadapan Allah. Artinya hatinya selalu di-maintenance untuk tidak merasa hebat karena sudah melakukan amal ini, amal itu. Karena sudah mempersembahkan kepada Allah ibadah ini, ibadah itu. Enggak. Tetap kalau kita flashback ke hikmah pertama ya. Min alamati i'timadika 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda engkau terlalu mengandalkan amalmu adalah
ketika kamu berbuat dosa, kamu putus harapan kepada Allah. Kan kita sudah tahu amal kita nggak ada apa-apanya di hadapan rahmat dan nikmat Allah. Bahkan yang Bani Israel 500 tahun ibadah, masuk surga karena rahmat Allah, dia protes, dia pengennya masuk surga karena ibadahnya. Sama Allah dibandingkan dengan nikmat mata, itu masih kalah 500 tahun ibadahnya, kan begitu. Nah, jadi cara atau jalan inkisar ini masih sepi. Kenapa? Di sini Bapak Ibu poinnya, perhatikan ya. Karena kebanyakan orang tadi selalu mengandalkan amal zahirnya. Bukan berarti amal zahir itu jelek. Wajib kita lakukan amal zahir. Cuman mengimbanginya dengan hati supaya tidak sombong, supaya tidak tidak ujub, tidak riya. Itu kan yang sulit. Selalu menganggap dirinya rendah di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya. Bukan di hadapan manusia, apalagi di hadapan pemimpin. Gak boleh merasa hina, merasa rendah di hadapan manusia yang kita kalah kasta sosial, kasta ekonomi, nasab, gak boleh. Merasa hina, rendah di hadapan Allah itu yang positif, itu yang terpuji. Kalau rendah, merasa hina, rendah di hadapan manusia hanya karena berbeda kasta sosial, pendidikan, itu nggak boleh sama sekali. Gitu ya. Nah, ini jalan yang masih kosong kata Syekh Ahmad Rifai. Nah, jadi kata Syekh Buti, kebanyakan orang yang tadi ditarik sama Allah langsung itu, kebanyakan orang-orang yang langsung dirubah sama Allah dalam sekejap itu adalah orang-orang yang masih punya perasaan ini di dalam hatinya. Artinya dia berlumuran dosa, dia masih berkutak-atik dalam maksiat itu karena memang hatinya saja masih belum dirinya saja masih belum mampu untuk mengendalikan nafsu dan syahwatnya, tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia merasa ini salah, ini keliru, ini perlu perbaikan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dia tetap mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada contoh lagi dari Syekh Buti. Ingat cerita tadi si tetangganya Syekh Buti yang tiap malam mabuk, setiap malam bermaksiat, tetapi tiba-tiba besoknya subuh langsung sholat di shaf pertama begitu. Ditanya tuh ternyata sama Syekh Buti, kenapa kamu kok bisa berubah begini? Syekh, semalam itu setelah mabuk, saya coba sholat tahajud. Gak sholat sih, cuman sekedar ini aja malah, bermunajat lah. Dia duduk gitu ya, dia duduk fi ghurfati hadza wa ana wahidun, saya sendirian duduk di kamar gitu ya. Jadi posisinya dia duduk menghadap kiblat, tapi antara kiblat dengan dia, di depannya dia letakkan botol-botol minuman keras dia. Terus dia doa. Dia mohon kepada Allah, ya Rabb, innahu la yasu'uni ayyabqa hadzal jidar qa'iman baini wa bainahum. Ya Allah, saya itu pengen kenal sama Anda, sama Engkau ya Rabb. Saya itu pengen menuju kepadamu ya Allah. Tapi di depan saya masih ada tembok besar yang menghalangi saya untuk berjalan menujumu. Paham enggak? Tembok besar itu maksudnya apa? Minuman keras. Minuman keras tadi itu yang ada di hadapan dia. Terus dia tunjuk-tunjuk, ini minuman keras ini menghalangi saya dari Engkau ya Rabb. Wa kam awaddu an uziluhu. Saya pengen menghilangkan dan menghancurkan tembok besar ini. Walakinni dhaif. Tapi saya lemah ya Rabb. Nafsu saya masih belum bisa saya kendalikan sepenuhnya. Diri ini masih terlalu lemah untuk bisa menang melawan hawa nafsu ini. La aku ala dzalik, saya tidak mampu melakukan itu. Fama laka ya Rabb la tuziluhu. Kenapa engkau tidak bantu saya untuk menghilangkan dan menghancurkan tembok besar ini? Wa antar Rabb. Sedangkan engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Rabb al-Qadir yang maha mampu ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Nah, bayangkan. Ini kan sebuah fase di mana hamba merasa sangat rendah di hadapan Allah. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Makanya kan kasus Nabi Yusuf, Bapak Ibu, ya. Itu Nabi Yusuf, kalau tidak karena bantuan dari Allah, surat Yusuf, surat 12 ayat 24 ya. Itu kan sebenarnya Nabi Yusuf juga sudah punya kecenderungan. Ya, as a man, Bapak, as a human gitu ya. Sebagai seorang manusia laki-laki yang punya nafsu, di depan Anda ada wanita cantik tidak berbusana gitu kan. Di dalam ruangan yang sepi Anda hanya berdua dengan dia. Makanya ayatnya bilang walaqad hammat bihi wa hamma biha.
itu yang perempuan telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun telah berkehendak kepadanya. Ini poinnya di sini. Nabi Yusuf pun sudah ada kehendak niatan jahat atau niatan jelek kepada si perempuan. Laula arro'a burhana rabbi. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah. Jadi yang membantu Nabi Yusuf tidak tergoda itu siapa? Ya Allah. Caranya gimana? Dalam beberapa keterangan ulama tafsir, beliau melihat sosok ayahnya, almarhum ayahnya siapa? Nabi Yakub. Jadi tiba-tiba begitu di kamar itu beliau melihat sosok Nabi Yakub, tiba-tiba langsung tek, sadar, terus makanya langsung lari kan? Langsung lari, wastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min duburin. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju atau gamis Yusuf dari belakang kan begitu. Itu karena tiba-tiba tek Nabi Yusuf sadar, dibantu oleh Allah dengan melihat almarhum sosok ayahnya itu Nabi Yakub. Atau dengan cara apapun lah. Intinya dari Allah penjagaannya. Nah, kalau Nabi Yusuf aja seorang nabi, Bapak, Ibu, itu untuk mengalahkan nafsu manusianya itu dibantu oleh Allah, apalah kita gitu. Nabi bukan gitu ya. Ustadz juga bukan, belajar agamanya baru belakangan gitu. Jadi ya itu, perasaan untuk kita merasa hina, merasa rendah, merasa lemah di hadapan Allah, itu adalah jalan yang masih sangat sepi. Yang tidak banyak dilalui oleh orang untuk menuju kepada Allah. Maka kita bisa lewat situ tuh. Nah itu kemudian yang diamati oleh Syekh Buti menjadi salah satu penyebab dari banyaknya orang atau sedikitnya orang tadi yang mendapatkan keistimewaan langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, lagi pula kata Syekh Buti, orang-orang yang tadi nih yang melalui jalan yang penuh tadi untuk menuju Allah lewat pahala, sholat, sedekah, puasa, zakat, itu kan sangat berpotensi kemasukan apa? Riya, tadi ujub, sum'ah, gitu kan? Tidak ikhlas, ya kan? Kemudian pamrih, itu sangat berpotensi amal kita tidak murni gitu. Dan terus kita hanya mengandalkan ini untuk sampai kepada Allah. Ya sulit kata Syekh Ahmad Rifai tadi karena jalannya penuh gitu, macet. Nah, maka lewat jalan yang kedua ini selalulah rendah hati, selalulah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka orang-orang seperti ini sebagai closing statement di yang ke-9 ini, yang ke-8 ini itu adalah gini kata Syekh Buti. Orang-orang yang tadinya senang kehidupan dunia, orang yang tadinya senang kepada hal-hal yang berbau dosa, maksiat, kan ketika sudah Allah tarik tadi, itu menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat beribadah kepada Allah dengan sangat baik, dengan sangat banyak gitu ya. Itu seperti dia awalnya melihat keindahan alam, ayat-ayat kauniyah gitu. Keindahan alam itu membuat dia terhalang untuk melihat kebesaran Allah. Jadi dia terlalu terpaku oleh keindahan alam. Keindahan alam itu maksudnya apa? Ya tadi mungkin minuman khamernya, wanita cantik yang dia puja, ya kan? Kemudian harta-harta, banyak bisnis yang dia ambisius di dalamnya sehingga dia lupa sama Allahnya. Paham ya? Jadi tembok besarnya itu kan banyak masing-masing. Tadi kalau tetangganya Syebuti tembok besarnya adalah khamer. Ya ada orang tembok besarnya itu di sini macam-macam. Ya. Tembok besarnya ada yang kemudian tadi wanita, ada yang kemudian nanti jabatan, ada yang tadi kemudian mungkin harta, ada yang temboknya mungkin tadi homer, dan lain sebagainya. Nah, dia kemudian jadinya nggak bisa melihat Allah di sini. Padahal Allah lah yang menciptakan semua itu tadi. Emas dari sumber daya alam, dari buminya Allah. Ya kan, harta, wanita ciptaan Allah, homer juga dari perasan inap kalau zaman dulu ya, perasan anggur, kurma anggurnya dari Allah. Sekarang pun semua yang diciptakan oleh manusia ya bahan-bahan alaminya dari Allah. Nah, sehingga tembok besar ini menghalangi orang ini untuk bisa mengenal Allah. Gitu. Nah, sekarang kalau orang-orang yang tadi ditarik oleh Allah seperti itu, ini temboknya dihancurkan oleh Allah ini. Sehingga ataupun tidak dihancurkan, tetapi kalau bahasa Syekh Buti, temboknya menjadi transparan, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tembok ini menjadi bukan tembok beton gitu ya, tapi kaca
transparan. Jadi ketika dia melihat wanita cantik, dia langsung ingatnya ke Allah. Ya, jadi dia hanya kemudian melewati wanita sang cantik itu saja, tidak kemudian dia goda, kemudian dia sampai maksiat dengannya misalkan. Tidak, dia melihat jabatan bahwa ini adalah amanat dari Allah. Jadi dia melihat jabatan ini karena ini amanat dari Allah, jadinya dia tanggung jawab. Dia melihat harta, oh ini pemberian dari Allah, titipan. Ada hak orang di sini, maka dia jadi dermawan. Jadi sekarang orang-orang yang ditarik oleh Allah dengan pintu ma'rifat, celah ma'rifat yang tadi khusus itu, sehingga semua yang ada di hadapan dia temboknya ditransparan. Jadi dia ngelihatnya ke Allah langsung sebenarnya. Jadi hartanya tidak membuat dia lupa kepada Allah, ya kemudian jabatannya tidak membuat dia sombong, sehingga dia kemudian melupakan Allah dan lain sebagainya. Khomar juga seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Saya kira itu. Ini hikmah ke-9 cukup nggak Pak Mazhar? Mau dilanjut apa gimana? Mungkin bagus diskusi dulu ya, Ustaz. Oke, boleh silakan. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya menarik ini. Mungkin saya mulai aja, Ustaz ya. Ya, silakan Pak. Tadi untuk orang-orang yang di jalan pertama tadi, Ustaz, yang betul-betul usaha dekat dengan Allah, Ya. melakukan amal segala macam, Hmm. apakah bisa kita sebut dia juga sudah mendapatkan marifat dari Allah sebetulnya, cuman tidak tiba-tiba ujub-ujub, tapi dari awal dia sudah mendapatkan begitu ya. Ya. Apakah enggak begitu, Ustaz? Artinya gini Pak Mazhar, betul. Ada beberapa orang yang masuk di jalan pertama ini sudah sampai gitu. Hmm. Ada yang sudah sampai. Tetapi karena jalannya panjang, karena kemudian jalannya berliku, penuh ujian, tantangan itu kan, apa tadi amal dia murni atau tidak, ikhlas atau tidak, itu kan tantangannya. Dia beramal karena Allah atau tidak. Bisa jadi bahkan ada orang yang jangankan sampai. Bisa jadi bahkan ada orang yang muter balik, dia balik lagi ke tangga pertama gitu. Karena mungkin amalnya tidak murni, tidak ikhlas karena Allah, dia ujub ria. Makanya kan di hadis Muslim itu yang sempat atau sering saya bawakan, ada 3 golongan orang yang pertama kali masuk neraka kan. Siapa 3 golongan yang pertama masuk neraka nih di hadis Muslim 1905. Jadi ada 3 golongan pertama kali masuk neraka itu siapa? Pertama, rajulun ustusyhida. Orang yang mati syahid dalam perang. Nah, secara zahir orang dalam peperangan mati syahid kan bahkan nggak perlu diuruskan jenazahnya kan, langsung dikubur begitu aja, nggak perlu disolatkan, nggak perlu dimandikan, nggak perlu diganti bajunya dengan kain kafan. Kalau yang mati syahid kan begitu cara fikih. Tetapi ternyata di akhirat ditanya sama Allah, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dalam perang itu? Nah, dia yang jawab, "Qataltu fika hatta stushitu." Aku berperang karena engkau ya Allah, ingin membela agamamu. Sama Allah dibantah. Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Kau itu berperang kemarin di dunia, niatnya supaya engkau dianggap pahlawan, supaya engkau dipanggil pemberani, bukan karena aku, kata Allah. Faqad qila, dan kau sudah dapatkan gelar itu. Tuh, makam jenazah kamu sudah dibuatkan replikanya di taman makam pahlawan misalnya. Kau sudah dapatkan kemuliaan itu di dunia. Maka sekarang di akhirat kau tidak dapat apa-apa. Bahkan hatta ulqiya finnar. Dimasukkan dia ke dalam neraka. Nah kan tantangannya seperti itu Pak Mazwan. Yang kedua, orang yang masuk neraka adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang belajar ilmu agama, orang yang mempelajari Quran, bahkan mungkin menghafalnya. Ditanya lagi sama Allah di akhirat, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan di dunia? Dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari. Ya Rab, saya mengajarkan itu, mengamalkan itu karena engkau. Bohong, kadzabta, bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Kau melakukan itu supaya kau dipanggil ustadz, supaya kau dihormati sebagai kiai, supaya tanganmu dicium tangan bolak-balik gitu ya. Akhirnya sama Allah. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, rajulun yang masuk neraka siapa? Orang yang dikasih min asnafil mal kullihi, Allah kasih harta banyak, kemudian dia dermawan. Dia infakkan sebagian hartanya, sebagian besar bahkan untuk apa? Untuk di jalan Allah gitu. Tapi apa? Kata Allah, bohong. Kau melakukan itu supaya apa? Engkau dia panggil dermawan, orang yang baik itu. Waqad qil, dan kamu sudah dapatkan gelar itu di dunia.
kau sudah dipanggil Pak Haji Dermawan, kau sudah dipanggil Bu Haji yang baik. Karena niatmu itu ya sudah, kau sudah dapatkan itu. Di akhirat, sorry to say, kau tidak dapat lagi apa-apa dari aku, kata Allah. Tsumma ulqiya finnar. Nah, jadi betul memang Pak Mazwar ada orang-orang yang bisa sampai dengan cara ini. Tapi tidak jarang yang kemudian terhambat di tengah jalan atau bahkan mungkin balik lagi dari awal. Dia harus melangkah lagi, menata lagi niat dari awal. Nah, sulitnya di situ Pak Mazwar. Dan kebanyakan orang yang memang harus cara ini gitu. Makanya kita pentingnya ngaji, fikih, ngaji, baca Quran, tasawuf dan sebagainya ya untuk meniti jalan itu untuk sampai kepada Allah. Makanya Syekh Imam Ghazali kan punya kitab Minhajul Abidin. Itu salah satu kitab yang saya ampu untuk mengajar di beberapa masjid gitu ya. Minhajul Abidin itu judul covernya apa? Nih ya, nih Minhajul Abidin saya tampilkan. Itu covernya. Nah ini, Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Minhajul Abidin itu artinya apa? Jalan orang-orang yang menghamba kepada Allah untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, ila jannati rabbil alamin. Ini karya Imam Ghazali nih. Nah, beliau menulis di sini cara-cara gimana seorang hamba harus beribadah supaya sampai kepada Allah dan sampai masuk ke dalam surga. Jadi betul. Memang ada yang bisa sampai, ada Pak Mazhar, dan tidak sedikit, banyak juga yang bisa sampai. Tapi tidak sedikit juga yang macet di jalan atau bahkan sampai putar balik, dia harus mulai lagi dari awal, gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, Ya, teman-teman sekalian silakan raise hand atau langsung saja yang mau mengklarifikasi yang disampaikan Ustaz tadi. Pak Akib kayaknya. Assalamualaikum Pak Mazhar. Silakan Ibu Erni. Pak Ustadz agak-agak susah juga ini rasanya ya. Yang mana kita beribadah itu sampai kepada Allah. Berarti banyak banget ilmu yang harus dipelajari lagi. ya, Sedihnya itu lagi Pak Ustadz kadang-kadang gini memang ada rasa was-was kita gitu. Kita udah berusaha gitu ya. Beribadah baik, terus mengikuti apa yang diperintah, sholat lah, terutama puasa, sedekah gitu ya, yang tahu kita. Tapi di samping itu, namanya manusia kan kadang-kadang kita kan ada juga ya misalnya marah atau apa atau cakap yang bisa menyakitin hati orang. Sampai misalnya orang-orang yang suka menyumpah-nyumpah gitu. Jadi kita merasa gini juga, aduh ini bener nggak ya amal ibadahku ini atau diterima nggak ya sampai orang sakit hati begitu gitu. Tapi memang kita kan namanya digoda setan kadang-kadang ada juga yang marah-marah. Itu gimana mengendalikannya Pak Ustadz? Dan kita semakin semangat lagi beribadah, jangan ada merasa ragu yang kita lakukan. Sekian Pak Ustadz, makasih. ya. Baik, Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Jadi memang betul Ibu, jalan ini kalau memang kita mau menuju makrifat kepada Allah itu memang tidak mudah. Tapi ulama mengatakan tidak mudah bukan berarti mustahil, gitu ya. Artinya tidak mudah tapi juga tidak mustahil at the same times. Artinya itulah pentingnya kita untuk belajar, terus menuntut ilmu, terus menggali ilmunya Allah. Jadi kalau orang wawasannya luas, bacaannya banyak, ngajinya sering, itu rasanya akan jauh dari sifat takabur. Dia akan semakin tahu bahwa dirinya tuh bodoh, dirinya tuh kurang, dirinya tuh tidak ada apa-apanya. Kita kalau bandingkan amal kita dengan amal orang terdahulu saja, Bapak Ibu gitu ya, itu rasanya tidak ada apa-apanya. Apalagi terus kemudian kita mau membeli surga, dalam tanda petik membeli surganya Allah dengan amal kita. Itu kan sangat jauh gitu ya. Tapi tidak mustahil untuk bisa digapai, Ibu. Nah, di sini kemudian peran ilmu untuk memahamkan diri kita bahwa jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena di antara was-was setan itu juga adalah membuat orang itu putus asa terhadap rahmat Allah. Apalagi hadis tadi, kok kayaknya serem banget Ustadz ya. Sudah sedekah tapi ternyata masuk neraka. Sudah belajar Quran, menghafal Quran tetapi masuk neraka. Sudah mati syahid gitu kan, taruhannya nyawa, ternyata masuk neraka. Ya itulah pentingnya kita belajar ikhlas. Makanya belajar tasawuf akhlak ini juga tidak bisa disepelekan gitu ya. Untuk kemudian kita menjaga amal kita ini supaya supaya sampai kepada Allah itu dalam bentuk yang paling terbaik gitu. Nah, terus gimana cara kita supaya untuk mengendalikan itu? Ya kembalikan lagi tadi kepada Allah, Bu.
Ya kita kadang-kadang manusia ada mungkin khilafnya, kita terlalu berkata kasar, menyakiti hati orang. Kalau kita tahu itu salah langsung minta maaf, jangan gengsi. Kalau kita tahu itu kurang baik langsung kita mengakui kesalahan kita, jangan kemudian kita malu untuk mengakui kesalahan kita. Orang yang mengalah itu kan bukan berarti kalah. Orang yang meminta maaf itu bukan berarti hina gitu ya. Maka ketika kita sudah memahami itu, kayak misalkan gini, Bapak Ibu, saya kalau kan sering banyak ada orang tanya antara ilmu dan adab, mana yang harus didahulukan? Ilmu dan adab, mana ini yang harus didahulukan? Ilmu dulu Pak Ustadz supaya kita tahu beradab. Nah, betul jawaban Ibu. Gini, porsinya tuh penempatannya itu beda ya. Orang sekarang percuma kamu punya ilmu tapi nggak punya adab itu. Itu dalam ranah praktik. Tapi dari mana kita tahu itu adab baik atau tidak? Kan dari ilmu ya. Dari belajar gitu. Kita tahu bahwa ini akhlakul karimah, ini akhlak mazmumah yang tercela, itu dari mana? Pengetahuan kan, knowledge, ilmu. Nah, cuma dalam praktek ranah sehari-harinya, nah karena kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, nah ini porsinya itu seperti kalau ibu bikin kue. Ya, bikin kue. Ya. Kan misalkan bikin kue kan terigunya lebih banyak daripada garamnya ya, Bu. Gitu. Iya. Tapi bukan berarti nggak pakai garam. Kalau nggak pakai garam kan nanti rasanya juga hambar gitu. Iya, kurang gurih gitu. Nah, jadi dalam tahap praktiknya ya kita harus mendahulukan adab, artinya terigunya diperbanyak. Tetapi bukan berarti garam itu tidak memiliki peran. Justru di situ akan memiliki peran penting untuk membuat rasa itu menjadi lebih menarik gitu. Jadi artinya Ibu balikin itu semua ke Allah. Seperti contoh tetangganya Syekh Buti tadi, kembalikan ke Allah. Ya Allah itu saya lemah, saya nggak bisa. Apalagi kan ada orang-orang yang mungkin punya kelemahan dia temperamental. Emosinya gampang tersulut. Kemudian mungkin dia punya kelemahan tadi suka tergoda oleh wanita cantik. Mungkin dia punya kelemahan di pergaulannya yang rusak. Akhirnya dia minum khamar, narkoba dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi atensi pemerintah judi slot ya. Yang ternyata perputaran uang itu sangat dahsyat sampai ratusan triliun kan. Judi slot itu luar biasa dahsyatnya. Nah, itu kan dia punya kelemahan di situ. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Ada orang yang punya kelemahannya mungkin ya hatinya sombong, hatinya tidak. Mintanya kembaliin lagi ke Allah. Makanya kalimat doa yang jangan pernah disepelekan dan diabaikan setelah habis sholat fardu apa Ibu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni, ya Allah bantu hamba ya Allah. Allahumma a'inni, ya Allah bantu hamba. Allahumma a'inni ala zikrika. Untuk apa? Untuk selalu mengingatmu. Untuk selalu menyebut asma'mu. Wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan. Husni ibadatik, dan untuk selalu bisa memperbaiki ibadah. Jadi jalan nomor satu caranya adalah mengembalikannya kepada Allah, Bu. Karena kita lemah. Kita nggak akan bisa menang melawan nafsu kita, ditambah nafsu kita itu ditiup-tiup karena sama setan gitu ya. Kita sudah punya nafsu, sedangkan nafsu kita diganggu oleh setan. Makanya kan nafsu itu ada dua jalan, Bu. Surat apa sih? Surat Asy-Syams ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafsu dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mengilhamkan jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Surat Asy-Syams surat 91 mulai dari ayat 7, 8 dan 9. Jadi nafsu itu punya dua potensi kan? Potensi jahat dan potensi takwa. Ini nafsu kita tuh netral sebenarnya. Cuman kan ada setan nih yang untuk selalu mengajak nafsu kita mengikuti jalan kejahatannya. Bah, makanya Allah bilang qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan nafsu itu. Nah, ini ada doanya Bapak Ibu. Ini bisa dicatat ya doanya ya. Supaya nafsu kita selalu berada di jalan ketakwaannya, bukan jalan kejahatannya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk supaya kita, ini Bu, di hadis Muslim doanya, hadis nomor 2722. Nah, dari sini nih, sebenarnya hadisnya panjang, cuman karena fokus kita ke nafsu ya. Di sini kalimatnya Bu, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya sampai sini.
Nanti mungkin saya share deh ke Pak Mazwar ya, 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 Mas. redaksi hadisnya sekaligus sekaligus terjemahannya. Iya. Jadi artinya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jalan nafsuku ketakwaannya. Karena kan tadi ya, nafsu itu ada dua potensi kan. Potensi jalan jahat dan jalan takwa. Nah, kita minta supaya nafsu kita dibimbing untuk menuju jalan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku ya Allah, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya zat yang menyucikan jiwa kami, jiwa itu atau nafsu itu. Kenapa? Karena anta waliyuha. Poinnya di sini, Bu. Karena engkaulah pemilik nafsu ini ya Allah. Nah, ini ada contoh cakep nih, Bu. Dari Imam Ghazali, dari kitab Minhajul Abidin tadi. Gini, Bu. Ibu, maaf tadi, Ibu siapa yang bertanya ya? Namanya Ibu Bu Erni. Bu Erni. Nah, Bu Erni, misalnya Bu Erni bertamu ke rumah seseorang gitu ya. Nah, tiba-tiba ternyata di depan gerbang rumah orang tersebut dia pelihara anjing, Bu. Karena anjing itu melihat ibu sebagai orang asing, maka si anjing ini kan mentarget ibu sebagai ancaman gitu. Iya. Akhirnya anjing itu menggonggong dengan brutal gitu ya. Dengan gerakan yang tidak beraturan gitu kan. Nah, cara terbaik untuk ibu kemudian menenangkan si anjing dengan cara apa, Bu? Baca ngomong aja gini, saya selalu begitu, tabat ada abilah gitu saya. Ya Saya boleh begitu. Tapi cara terbaik itu apa kata Imam Ghazali? Panggil yang punya anjingnya, Bu. Bener gak? Make sense gitu. Ibu bertamu ke rumah orang yang pelihara anjing, anjingnya brutal, menganggap ibu sebagai sebuah ancaman, sehingga dia terus menggonggong, ya, kemudian dia bergerak secara tidak beraturan. Gimana cara menenangkan sang anjing itu? Yang cara terbaik, memang banyak cara. Cuma cara terbaik adalah panggil yang punya rumah. Yang punya anjing panggil. Maka ketika si pemilik anjingnya menerima ibu sebagai tamu, maka anjing ini akan merekod bahwa ini bukan ancaman gitu. Maka dia akan langsung tenang. Sama, Bu. Nafsu kita itu seperti anjing liar, Bu. Kadang-kadang kita sulit untuk mengendalikannya. Nah, cara terbaik apa? Kembalikan kepada yang punya. Kembalikan kepada yang menciptakan, Allah. Nah, makanya di dalam doa ini, anta waliyuha wa maulaha. Karena engkau ya Allah adalah pencipta daripada nafsu itu. Engkau adalah pemilik dari nafsu itu. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bu ya. Paling ini yang Ibu bisa baca nih setiap habis sholat ini baca. Insya Allah nanti nafsu tapi kita terus dibimbing oleh Allah. nanya lagi kalau misalnya kan dia sempat menyumpah-nyumpah gitu kan, nggak enak hati kita gaya macam ternyang-nyang gitu kan. Itu diterima Allah atau enggak gitu, Pak Ustadz? Masalah diterima atau tidak itu mutlak prerogatifnya Allah, Bu. Cuman tetap kalau ada orang yang melakukan hal demikian, dia masih bisa bertaubat, dia masih bisa kembali. Nasihati kalau memang kita berani untuk menasihati dia, gitu ya. Kalau tidak mungkin melewati orang lain, minjam lidah orang untuk memberikan nasihat kepada orang itu agar tidak zolim kepada orang lain. Karena kan dosa zolim kepada makhluk itu bisa lebih berbahaya, Bu, daripada dosa kepada Allah gitu ya. Kalau kepada Allah tinggal minta ampun, istighfar, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau kepada manusia kan harus minta maaf dulu. Itulah yang kemudian Nabi sebutkan dengan muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Muflis itu pailit, bangkrut ya. Siapa? Orang yang bawa pahala hablum minallahnya banyak, tapi hablum minanasnya anjlok. Itu muflis. Akhirnya apa? Masuk neraka. Karena orang-orang yang dia zolimi nanti akan dia tanggung dosanya. Sedangkan pahala dia yang hablum minallah banyak tadi akan dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang dia zolimi tadi. Gitu. Ya. Jelas ya, Bu? Ya, baik. Ya, makasih. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, tadi Ibu Erni Sawitri sudah resen. Udah dapat tuh doanya. Saya berharap tadinya memang apa yang harus saya lakukan menjaga hati ini gitu. Ya, baik. Nanti saya share langsung ke Pak Mazwar. Ya, ya. Saya Jadi intinya membaharui niat setiap kali barangkali ya Ustadz ya. Bisa, betul Ibu. Memperbarui niat setiap saat, kemudian memaintain hati untuk kemudian menjaga niat setiap saat itu betul untuk diperhatikan. Ya. Jazakallah Ustadz. Ya, Ibu. Baik, Ustadz, ini ada di chat ya dari Bu Tazia.
Salahkah atau berdosakah apabila kita berusaha mempelajari riwayat sejarah kehidupan rakyat Palestina tentang apa kesalahan yang pernah mereka lakukan sehingga mereka mengalami cobaan yang begitu berat dari Allah seperti yang kita saksikan saat ini dengan niat untuk mengintrospeksi diri gitu. Ya, kalau niatnya untuk introspeksi boleh. Tapi kalau niatnya untuk mencari-cari kesalahan mereka, kemudian memblame mereka, menyalahkan mereka atas apa yang terjadi ini adalah dosa mereka sendiri, itu jangan. Ya, karena gini, takutnya hati kita masih belum siap, Ibu. Takutnya nanti hati kita berkata, tuh kan, sudah firasat nih, orang-orang Palestina kayaknya emang begini, begitu, begini nih. Akhirnya malah jadi kita suudzon sama mereka. Akhirnya malah nanti hati kita malah tidak simpatik lagi terhadap mereka karena menganggap ini adalah yang terjadi atas kesalahan mereka sendiri. Walaupun pada hakikatnya mungkin saja iya. Tapi itu kan yang bertanggung jawab untuk mengintrospeksi itu adalah mereka sendiri kepada Allah. Tetapi kalau niatnya kita hanya membaca sejarah, hanya supaya tahu, supaya kita tidak mengulangi kesalahan mereka, supaya itu tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, atau mungkin bangsa kita, silakan saja. Intinya hatinya perlu diperhatikan ya, diwanti-wanti supaya tidak kemudian menganggapnya itu sebagai kesalahan dari mereka yang akhirnya membuat hati kita merasa, oh tuh kan benar, dia melakukan begini. Itu yang perlu diperhatikan. Paling itu aja. Baik, satu lagi Ustadz. Afwan, Ya, Ustadz. ya. Bagaimana penjelasannya kepada orang kafir di mana pertolongan Allah terhadap penzaliman orang Palestina? Penjelasan kepada Orang kafir. kenapa tuh? Di mana pertolongan Allah begitu? Kok nggak ditolong Allah gitu? Oh, itu kemarin sebenarnya jawabannya ada di hikmah yang ke-7 tuh. Yang janganlah Anda meragukan janji Allah, ya kan? Karena memang janji itu belum terrealisasi. Nah, mungkin nanti bisa di review lagi, ada rekamannya kan, ada recordnya ya Pak Mazwar. Tapi secara simpel dan secara gampang adalah jangan kemudian kita selalu menuntut hak kita kepada Allah, sedangkan hak Allah yang untuk kita lakukan itu tidak kita perhatikan. Artinya seperti layaknya pekerja, jangan cuma mau makan gaji buta gitu ya. Kerjanya malas-malesan, kerjanya tidak optimal, tetapi untuk urusan gaji nomor 1 gitu. Jangan selalu menuntut ya janji Allah untuk direalisasikan kepada kita tanpa kita mau menunaikan janji tauhid kita kepada Allah. Kan kita dalam surat Al-A'raf itu kan sudah berjanji kan, alastu birabbikum, ketika di alam arwah, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, ya betul ya Allah. Nah, konsekuensinya apa? Laksanakan janji kita itu dengan sebaik-baiknya, ibadah kepada Allah, baru nanti mungkin Allah akan menunaikan janjinya. Tetapi kalau kita flashback lagi di hikmah ke-5 kalau tidak salah tentang doa, ingat kewajiban kita sebagai hamba hanya berdoa. Doa itu ibadah. Dan jangan kemudian menagih doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allah pasti kabulkan. Cuman 2 catatan kan kata Ibnu Athaillah, fi ma yakhtaruhu laka, Allah yang akan memilihkan pengijabahan doa itu dengan konsep apa, dengan skema apa, itu Allah yang akan memilih. Bukan Anda yang memilih. Dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang Anda kehendaki. Mungkin rakyat Palestina saat ini belum mendapatkan kemenangan, waktunya belum Allah kehendaki. Tapi one day insya Allah, pasti janji Allah akan menolong mereka. Dan ini juga sebagai ikhtibar buat kita, ujian buat kita, selama ini proses terjadi, kita ada di pihak siapa? Apa yang kita lakukan untuk mereka? Itu kan mungkin itu juga ujian buat kita supaya Allah melihat, menakar mana iman yang benar-benar sejati, mana yang benar-benar peduli terhadap saudara-saudaranya sesama muslim. Gitu ya, Bu. Baik. Baik, terakhir barangkali ada pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu sekalian karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Untuk doanya sudah saya share di WA Pak Mazwar ya. Ya baik, terima kasih. Pak Syukur kelihatannya, silakan Pak Syukur. Pak, belum. Oh, belum. Baik, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, baik cukup. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan. Saya Pak Anwar udah nganuin nunjuk jari. Oh, yuk jari nggak present. Baik, silakan Ibu. Mohon maaf nggak kelihatan. Silakan Ibu. Bisa Pak Anwar ya. Maaf Pak Ketua. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang.
ini terjadi sama keluarga sendiri, masih keponakan. Saya difitnah, dituduh menjelekkan dia sama orang. Nah, kemudian saya sudah bersumpah terakhir, Pak Ustadz, sampai saya berkata begini, Pak Ustadz, tidak diterima ibadah haji saya sama Allah apabila tante sampai menjelekkan kamu. Jangankan kamu, keponakan darah daging tante juga. Orang lain aja tante nggak masalah, masih bodoh. Nah, itu apa hukumnya Pak Ustadz yang setiap ketemu saya bersalaman sama yang lain dia buang muka. Itu bagaimana Pak Ustadz saya mengendalikannya dan apa hukumnya untuk saya di hadapan Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Dua. Pertama begini Bu, di dalam surat ini hukum ini dulu ya, hukum memfitnah orang lain. Surat Al-Buruj surat 85 di ayat 10 Bu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah, cobaan. Fitnah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran adalah cobaan apapun ya. Membunuh, menyiksa batin. Ibu kan dengan fitnah itu kan. Kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, malau mereka tidak taubat, maka apa? Walahum adzabul harik, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan akan mendapatkan neraka yang membakar mereka. Gitu ya. Jadi orang-orang yang melakukan fitnah itu dia melakukan dosa besar, Bu. Gitu ya. Hadap sayanya Pak Ustadz? Sudah. Untuk ibunya yang melakukan sumpah? Iya, saya terhadap apa masih ada ini ganjaran di hadapan Allah gitu. Ya, artinya gini, kan ibu lebih mengetahui apa yang ibu lakukan sendiri. Iya. Ibu tidak mungkin bisa berani bersumpah sampai mengorbankan ibadah haji ibu kalau memang ibu tidak benar. Itu yang saya tangkapkan. Berarti memang kalau dalam kasus penyelesaian konflik itu Bu, al-bayyinah 'alal mudda'i, bahwa bukti itu diberatkan atau dibebankan kepada orang yang menuduh. Jadi kalau keponakan ibu menuduh bahwa ibu menjelekkan nama baik dia harus punya bukti. Atau kalau tidak saksi bahwa ibu pernah berbuat seperti itu yang dia tuduhkan. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi atau tidak bisa menghadirkan bukti, maka ibu diperkenankan untuk bersumpah bahwa ibu tidak melakukan hal demikian. Ya, itu boleh. Jadi demi Allah saya tidak melakukan hal apa yang dituduhkan. Jadi memang prosesnya begitu. Dalam pengadilan Islam pun seperti itu. Jadi kalau pihak yang menuduh tidak mampu menghadirkan saksi atau menghadirkan bukti terhadap tuduhannya, maka yang dituduh itu dipersilahkan untuk bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan. Jadi siapa yang benar antara ponakan atau ibu, kan masing-masing saya pasti punya jawabannya. Tidak mungkin dua-duanya salah, tidak mungkin dua-duanya benar, kan begitu. Tetapi dalam konteks ini pemahaman yang saya tangkap bahwa ibu sudah sampai berani mengorbankan pahala haji ibu, berarti ya ibu tidak melakukan hal itu. Ya insya Allah, ya kalau ibu tidak melakukan hal itu, ya haji ibu insya Allah tetap diterima, kan begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu, sama-sama. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ya kita sudah selesai membahas syarah hikmah ke-8 gitu ya. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjut ke hikmah yang ke-9 dan ke-10, mudah-mudahan karena 9 sebenarnya agak pendek. Tapi karena tadi yang ke-8 penjelasannya cukup panjang, saya kira tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan lah one day sebelum Bapak Ibu semua kembali ke pangkuan Allah gitu ya. Mudah-mudahan hikmah ini bisa khatam gitu. Pas nanti acara khataman kita bisa mungkin pelesiran bareng-bareng gitu ya untuk dalam rangka tasyakuran gitu. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, saya doakan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dalam kajian ini. Maka kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semua Bapak Ibu atas atensinya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.